Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang dimana seorang habaib ini menyatakan ilmu Islam di Indonesia itu rusak apabila kita tidak menerima atau kita tidak mengakui Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Faqih Muqaddam. Di Al-Faqih Muqaddam yang diceritakan karomahnya sangat-sangat luar biasa itu. Di sini teman-teman jelas sekali bahwa orang-orang ini merasa kalau Islam itu merekalah yang membawa ke Indonesia. Merekalah yang pertama kali menyebarkan Islam ke Indonesia. Allahu Akbar. Entah ini benar atau tidak, pastinya menyatakan kalau kita tidak percaya pada kaum Bani Ba'alawi ini sebagai zuriyah Nabi Muhammad, lalu dinyatakan Islam itu rusak, Islam yang ada di Indonesia rusak karena pembawanya adalah seorang pendusta, maka ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Sama sekali tidak. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh orang-orang, meskipun sekalipun mereka ini adalah seorang habaib, seorang keturunan Faqih Muqaddam atau siapalah itu, apabila yang disampaikan adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sekalipun dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, sekalipun mereka mengaku-ngaku. Karena apa? Mereka ini hanya meneruskan apa yang telah diwariskan oleh sesepuh-sesepuh mereka, kakek-kakek moyang mereka. Bukan mereka lah yang mencetuskan hal demikian rupa ini. Karena apa? Munculnya Robitah Alawiyah ini tidak semerta-merta adalah ketika mereka datang ke Indonesia. Tetapi munculnya istilah habaib ini adalah pada abad ke-19 Masehi. Munculnya istilah habaib ini ya pada saat itu juga, pada abad ke-19 itu. Bukan pertama kali Indonesia ini kedatangan orang-orang Hadramaut. Apalagi pertama kali Islam datang ke Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi perihal pertama kali orang-orang Yaman ini datang ke Indonesia, orang-orang habaib ini datang ke Indonesia, berikut dengan pertama kali Islam ke Indonesia, dan berikut rusaknya Islam gara-gara tidak percaya pada habaib ini, maka kita perlu untuk mendengarkan seperti apa penjelasan atau kemarahan dari habib tersebut. Coba kita langsung ke video. Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Kalau kita tidak mengakui nasab Alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah itu runtuh. Ahlu sunnah wal jamaah artinya kan para pengikut sunnah, para pengikut ajaran Nabi. Tiba-tiba dinyatakan kalau kita tidak percaya kalau mereka ini sebagai zuriyah Nabi, maka kita runtuh keislamannya, runtuh ajarannya, rusak. Ini yang ingin saya kritisi, bukan nasabnya. Kalau nasabnya pribadi itu masih dipertentangkan, dipermasalahkan, bahkan diajak untuk tes DNA. Setelah tes DNA, hampir 200 orang yang telah melakukan tes DNA, itu DNA-nya tidak bersambung kepada darah Arab. Bagaimana mungkin mereka ini yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tetapi DNA-nya jauh dari orang-orang Arab. Dan dari orang Arab ini ya. Kalau dari orang Arab saja mereka jauh, bagaimana mereka mau disandingkan kepada Nabi Muhammad yang asli-asli orang Arab, teman-teman. Dan begitu pun demikian, orang-orang Yaman ini, habib-habib ini, mengklaim dirinya lah yang paling nyambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai apa? Mengagungkan dirinya secara berlebihan. Sorban yang harganya sekian ratus ribu dijual 10-20 juta. Siwak sekian juta. Allah. Pantesan mereka kaya-kaya. Jago dawir. Jago dawir. Seolah-olah apa yang mereka pakai ini memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Sampai-sampai ketika mereka jual mendapatkan keuntungan yang besar, bisnis yang sangat luar biasa mantap itu, bisa membeli mobil-mobil bermerek. Bukan cuma bermerek, mahal. Mobil sport, rumah, ini tuh. Aduh, pekerjaan yang sangat enak itu ya. Gak perlu ngapa-ngapain, cukup menjual-jual barang bekas kalian. Oh, jangankan barang bekas, roti yang sudah digigit, dijual.
Oh laku, ada yang beli. Oh, ya Allah. Kenapa sampai sedemikian rupa? Bukankah jelas kata Rasulullah SAW, memberikan makan anak yatim, memberikan makan orang miskin, memberi makan orang lain dan lain sebagainya, itu lebih utama. Sampai-sampai diceritakan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menceritakan orang yang sudah mati ingin dihidupkan kembali, ingin ditangguhkan kematiannya. Agar apa? Agar di dunia bisa bersedekah lebih banyak lagi dan menjadi orang soleh. No, kalau para habaib ini ya hidup di dunia bergelimang harta, siwak bekas dijual, ya roti digigit, habis digigit dijual, bukan bersedekah makanan-makanan yang ahsan, bukan bersedekah barang-barang yang halal dan lain sebagainya, malah mendawir-dawir. Ajaran siapa yang kalian pakai? Rusak ahlu sunnah kalau tidak percaya pada zuriat Nabi. Emang kalau kita tidak percaya pada orang-orang seperti ini yang hobi dawir-dawir, jual bekas siwak, jual roti digigit dan lain sebagainya, rusak Islamnya. Al-Quran menyatakan demikian, kalian menentang. Hadis menyatakan demikian, ditentang juga. Rasulullah SAW menyatakan, memberikan pesan, kalau kalian ingin menikahi seorang perempuan, maka lihatlah akhlaknya, lihatlah rupanya, kecantikannya, lihatlah nasabnya, dan lihatlah hartanya. Keempat poin ini terkhusus bagi kita sebagai laki-laki untuk menjadikan acuan agar kita bisa menyampaikan Islam, bisa berdakwah, bisa menyebarkan agama ini, dan bisa mendapatkan keturunan yang juga ahsan, rupawan, dan lain sebagainya. Dan no kalau bagi mereka, kalau ingin jadi wali, nikahi perempuan yang tidak beres, nikahi perempuan yang bejat, nikahi perempuan yang buruk rupa, yang tidak cantik. Cepet kalian jadi wali. Dia itu justru ketika dia kawin cari yang jelek mukanya sama yang jelek sifatnya. Kenapa? Dua hal yang dicari. Yang pertama, supaya melatih dirinya. Yang kedua, supaya dia itu tidak condong kepada dunia. Kalau sudah istrinya jelek kan susah kita mau tidur sama dia. Paling sesekali saja kan. Nah itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Jadi pengen cepat wali dengan istri yang tidak baik. Makanya kalau mau cepat jadi wali, cari istri yang jelek, wajahnya jelek sifatnya, cepat jadi walinya. Habib mengajarkan seperti ini, menentang ajaran Nabi semua rata-rata. Oknum-oknum ini, Allah, bukan bersedekah, malah dawir-dawir. Roti bekas gigitannya dilelang-lelang, dijual-jual, mencari keuntungan. Kalian kajian seperti itu sudah mendapatkan uang, pasti diamplopin kalian. Kenapa masih menjual-jual dawir-dawiran? Kalian yang rusak, bukan ahlu sunnah wal jamaahnya yang rusak. Kalau tidak percaya pada kalian, kalian yang rusak. Na'udzubillah min dzalik. Coba lanjut dulu. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, si paling memberi ilmu pada kiai, si paling tahu ahlus sunnah wal jamaah, si paling pembawa Islam ke Indonesia. Sehingga apa? Kalau kita tidak percaya pada mereka, kafir paling. Ya, bukan cuma kafir, menikahi syarifah saja kafir, tidak diterima sholat ibadah sampai hari kiamat. Betapa bahlulnya pernyataan ini. Bahkan di Nusantara runtuh. Berarti ilmunya palsu semua. Kenapa? Palsu. Tuh, dinyatakan palsu. Ilmu tidak palsu. Yang palsu adalah pengaku-ngakuan kalian kalau tidak berani untuk melakukan tes DNA tersebut. Bukan tidak berani sebenarnya, tetapi sudah ada beberapa, hampir 200 orang yang dites DNA itu tidak ada yang nyambung kepada DNA Arab. Allah, unik. Ya, mereka ini unik. Ya Allah. Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Ilmunya Ba'alawi. Jadi Islam itu, Islam ilmunya Ba'alawi. Jadi wajib kita untuk mengagung-agungkan Ba'alawi. Kalau ilmu Islam di Indonesia ini dari Ba'alawi, coba tunjukkan satu kitab karangan Al-Faqih Muqaddam. Al-Faqih Muqaddam yang dipuja-puja itu, yang disanjung-sanjung, yang diagung-agungkan oleh Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia. Coba tunjukkan satu kitab saja, entah itu kitab tafsir, kitab fikih, atau kitab apa, karangan dari Al-Faqih Muqaddam yang bisa kami baca, yang bisa kami pelajari, yang bisa kami telaah. Masa kalah sama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ambali, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i? Masa kalah sama imam-imam mazhab ini? Katanya wali pernah mi'raj 70 kali, jalan-jalan di surga, bisa menghentikan malaikat atid, mengeluarkan api, rantai emas dan lain sebagainya. Kehebatannya sedemikian rupa sakti itu. Overpower, ya. Overpower Faqih Muqaddam, tapi kitabnya tidak ada. Kitab karangannya nggak ada. Lanjut dulu.
Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti runtuhlah. Aduh, emang bener kalian yang membawa Islam. Ya, di dalam pandangan sejarawan, pertama kali Islam masuk ke Indonesia bukan Ba'alawi yang membawa. Karena Ba'alawi ini tercatat masuk ke Indonesia pada abad ke-14, ya. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Memang ini masih ada beberapa sejarah yang simpang siur, tetapi pendapat terkuat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi di sini teman-teman, mereka ini seolah-olah mengaku-ngaku si paling berperan, si paling berjasa di Indonesia dalam penyebaran Islam. Allahu Akbar. Ya toh meskipun beneran, tidaklah harus memberikan pernyataan sedemikian rupa. Merasa diri paling berjasa di Indonesia, merasa diri yang paling mengislamkan banyak orang, mengislamkan Indonesia. Sehingga kalau kita tidak percaya kalian ini zuriatnya nyambung kepada Nabi, maka Islam di Indonesia itu sebenarnya sudah hancur. Bukan cuma hancur, seluruh dunia akan dihancurkan katanya. Kalau kita mau menelisik kepada sejarah, pada teori Mekah pertama kali diutarakan oleh Hamka dalam perhelatan Dies Natalis. Arab Saudi memiliki peran besar masuknya Islam ke Indonesia. Melalui perdagangan, Islam ini dibawa oleh orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab ke tanah Nusantara. Jadi bukan mereka orang pertama kali masuk ke Indonesia lalu mengajarkan Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, Islam ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia oleh beberapa khalifah. Yang dimana teman-teman, semasa dinasti Umayyah, barulah di situ Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi di sini jelas kalau kita sebagai seorang muslim yang meneliti tentang sejarah ini akan simpang siur. Karena satu sisi dengan sisi yang lain merasa sok paling berperan dan mau diakui dan lain sebagainya. Sedangkan pada sejarah yang sebenarnya begini. Jadi disinilah kita harus mencari kebenaran yang sejati teman-teman. Bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar pengagungan nasab dan lain sebagainya. Perlu dilakukan kajian yang benar-benar mendalam perihal ini. Karena apa? Kembali lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku-ngaku nasabnya tersambung pada salah satu tokoh, sedangkan tidak nyambung, maka kafirlah ia. Dan begitupun kita yang mengingkari orang yang samar-samar nasabnya, kafirlah kita. Maka agar kita tidak terjerumus pada kekafiran, perlu untuk dilakukan kajian ulang, pembuktian, dan kalau perlu tes DNA sesuai anjuran Habib Rizik Syihab. Begitu.